Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Universal Pool Fiberglass, selamat datang lagi di channel kita tercinta. Kemarin kita sempat jalan-jalan ke Jonggol lewat jalur Puncak 2 dari arah Taman Safari. Waduh, perjalanan kali ini bisa dibilang seperti uji nyali. Jalannya berlubang, aspalnya copot-copot, dan motor sampai goyang-goyang kayak naik wahana di sled ban. Bedanya kalau di sled ban dapat serunya, kalau ini seru hindari lubang. Setelah perjuangan panjang melewati lubang dan tanjakan, akhirnya kita sampai juga di lokasi proyek Jonggol. Tapi ternyata di sini ada kejutan yang bikin kita semua terdiam sebentar. Lokasi proyek kita terkena imbas gempa. Akibatnya tanggul tanah penahan kolam yang sudah dibangun ambrol alias longsor. Ya, beginilah namanya kerja di lapangan. Kadang bukan cuma soal adukan semen atau resin fiberglass, tapi juga harus siap menghadapi ujian dari alam. Tapi jangan khawatir, karena tim Universal Pool Fiberglass selalu siap dengan solusi, semangat, dan tentu saja kekuatan ekstra dari Mandor Gembul dan kawan-kawan. Nah, di video kali ini kita akan lihat bagaimana tim menghadapi tantangan ini dengan cara kerja cerdas, rapi, dan tetap penuh semangat. Yuk, jangan di skip karena banyak momen menarik yang bakal kita bahas bersama. Kalau kita lihat kondisi galian tanah di proyek Jonggol ini, ternyata tantangannya luar biasa. Begitu digali, bukan cuma tanah biasa yang keluar, tapi banyak sekali mata air yang muncul. Akibatnya, area galian jadi penuh lumpur. Jalan di sekitarnya licin, dan pekerjaan pun jadi 2 kali lebih berat. Tadi kita juga sempat menemukan sebuah batu besar. Ukurannya jangan ditanya lagi, kurang lebih sebesar kulkas 2 pintu. Biasanya, batu segitu bisa langsung diangkat oleh Mang Karis si Samson lapangan. Tapi kali ini, tenaga Mang Aris mendadak berkurang. Katanya sih karena rambutnya baru saja dipangkas, jadi kekuatannya ikut hilang. Tapi jangan khawatir, meskipun kondisi penuh lumpur dan batu besar ini cukup menyulitkan, semuanya sudah kita antisipasi agar tidak menimbulkan air mata. Mandor Gembul dengan gaya insinyurnya yang khas bersama Mang Aris dan Bang Dias sudah menyiapkan langkah berikutnya. Salah satunya adalah membangun tanggul baru supaya area galian tetap aman, kering, dan bisa dilanjutkan untuk proses berikutnya. Inilah bagian seru dari proyek lapangan. Ada tantangan, ada cerita lucu, tapi tetap ada solusi. Tim Universal Pool Fiberglass selalu siap menghadapi kondisi apapun dengan kerjasama, semangat, dan tentu saja sedikit humor biar tidak tegang. Jadi, mari kita lanjut lihat proses penanganannya di lapangan. Setelah pondasi penahan tanah ambrol gara-gara hujan deras, ditambah goyangan gempa, hal pertama yang kita lakukan bukan galau, tapi langsung bikin tanggul darurat dan pondasi baru. Setelah itu, tanah yang longsor kita angkat kembali, pelan-pelan tapi pasti. Namanya juga kerja lapangan, kadang diuji alam. Tapi tenang, tim kita nggak pernah mundur. Paling mundurnya cuma pas lihat ada si Mola datang, itu aja. Tanah yang masuk lagi ke dalam galian bukan halangan, tapi tantangan. Dengan semangat bak pahlawan proyek, tim langsung mengangkat tanah itu keluar. 1, 2, 3, seperti sedang adu kuat dengan alam. Setelah tanah terangkat, galian ditata ulang dengan rapi, presisi, dan penuh ketelitian. Karena ini bukan sekadar kolam renang, tapi karya yang harus berdiri kokoh. Walau keringat bercucuran, senyum tetap terjaga. Ya walau sesekali Mandor Gembul lebih banyak kasih aba-aba daripada ikutan ngangkat. Di proyek Jonggol ini, lumpur sudah kayak lawan tanding. Mang Aris, sang Samson proyek, maju dengan gagah. Walau sisa tenaganya sudah ikut dipangkas barang rambut. Setiap langkah, telapak kakinya hilang tenggelam, jadi koleksi tetap di dalam lumpur. Tapi dari atas terdengar suara lantang. "Ayo Mang Aris, kamu bisa." Di Jakarta, demo melawan anggota dewan melempari batu-batu kecil adalah pemandangan biasa. Di sini kita demo melawan lumpur dan batu sebesar kulkas. Itulah Mandor Gembul, komandan sekaligus cheerleader proyek. Sementara itu, tim menanam cerucuk bambu rata-rata 50 cm. Ditancap rapat biar lantai fiberglass nanti tidak geser-geser seperti hati para anggota dewan yang tidak berpihak kepada rakyat. Dengan instruksi Mandor Gembul dan semangat Mang Aris, lumpur dan batu-batu pun akhirnya sadar. Mereka bukan lawan,
tapi sekadar pengganggu proyek. Kalau tanah berlumpur dibiarkan begitu saja, lantai kolam bisa mudah turun atau bergeser. Nah, untuk mengatasinya, digunakan teknik tradisional tapi efektif, yaitu cerucuk bambu. Caranya sederhana, namun butuh tenaga ekstra. Bambu dipotong dengan panjang tertentu, lalu ditanam ke dalam lumpur dengan kedalaman rata-rata 50 cm. Fungsinya bukan sekedar ditancap, tapi untuk menciptakan lapisan penahan yang membuat tanah lebih stabil. Jadi saat lantai fiberglass dipasang, permukaan tetap rata dan tidak mudah amblas. Mang Aris, sang eksekutor lapangan, menanam cerucuk ini satu persatu. Meski lumpur seakan ingin menelan telapak kakinya, cerucuk tetap berdiri kokoh. Bayangkan bedanya. Tanah tanpa cerucuk itu seperti kasur empuk, kalau diinjak langsung jeblos. Tapi dengan cerucuk bambu, tanah jadi seperti kasur dengan dipres, kokoh, rata, dan mampu menahan beban berat. Dengan pola tanam rapat dan berbaris, cerucuk bambu bekerja layaknya rangka alami di dalam tanah. Hasilnya, lantai kolam fiberglass bisa lebih awet, stabil, dan siap menahan beban air dalam jangka panjang. Di berbagai daerah, teknik cerucuk menyesuaikan bahan lokal. Misalnya di Kalimantan, tanah rawa diperkuat dengan kayu gelam. Kayu ini terkenal tahan puluhan tahun meski terendam. Makanya jadi andalan rumah panggung dan jalan. Sementara di Jonggol, kita pakai bambu. Alasannya simple, kuat, lentur, dan yang paling penting, gampang dicari. Tinggal nengok ke belakang rumah, tebang satu rumpun, sudah bisa jadi cerucuk. Nggak perlu order impor, cukup izin sama tetangga biar nggak ikut ditebang. Hehe. Bedanya, kalau kayu gelam itu level sultan karena tahan banting, bambu ini lebih merakyat tapi tetap tangguh. Dan kalau ditanam sama Mang Aris, jangankan tanah berlumpur, batu sebesar kulkas pun bisa minder. Kalau cerucuk bambu jadi solusi tradisional untuk tanah berlumpur, versi modernnya adalah bore pile. Prinsipnya sama, memperkuat tanah agar stabil dan bisa menopang beban. Bedanya, kalau cerucuk ditancapkan bambu, bore pile memakai beton bertulang. Prosesnya dimulai dengan pengeboran tanah sesuai kedalaman yang dibutuhkan, bisa beberapa meter bahkan puluhan meter. Setelah itu, besi tulangan dimasukkan, lalu diisi beton. Hasilnya terbentuk tiang pondasi yang kuat menahan tekanan dari atas. Teknik ini biasa dipakai untuk bangunan besar, jembatan, atau gedung bertingkat. Memang biayanya lebih mahal dan perlu alat berat, tapi sebanding dengan kekuatannya. Jadi, kalau cerucuk itu ibarat senjata rakyat yang praktis, bore pile adalah pasukan elit lengkap dengan tameng baja. Sama-sama bertugas menahan tanah agar gak goyah. Bedanya tinggal pilih, mau versi hemat ala bambu atau versi premium ala beton. Kalau gali tanah padat dan kering, kerjaan lebih cepat. Sekali dicangkul, tanah langsung rapi. Ibarat motong kue bolu, tinggal potong dan angkat. Beda cerita kalau ketemu tanah berlumpur. Bukannya diangkat, tanah malah balik lagi ke dalam galian. Jadi kerjaannya seperti ngisi ember bocor. Keluar sebentar, masuk lagi. Tanah padat enaknya bisa langsung dipakai pondasi. Sementara tanah berlumpur butuh teknik tambahan, seperti cerucuk bambu biar nggak ambles. Untuk itu, owner juga perlu ekstra sabar, karena bikin kolam di tanah berlumpur, apalagi dengan kondisi seperti ini, jelas bukan perkara mudah. Tapi tenang, tim tetap semangat, Mang Aris tetap kuat, meski telapak kakinya sering hilang tenggelam. Lokasi penambangan bambu ini suasananya beda. Begitu masuk, rasanya seperti melangkah ke dunia lain. Pepohonan rapat, suara serangga bersahutan, ditambah angin yang bikin bulu kuduk berdiri. Orang biasa mungkin mundur pelan-pelan, mikirnya hutan ini angker. Tapi buat tim kita, yang namanya tantangan tetap dilawan. Mang Aris dengan gagah berani menenteng gorok, Bang Dia siap angkut batang bambu, dan Mandor Gembul berdiri bak komandan perang. Mereka bertiga santai saja, karena hantu bukan lawan mereka. Justru yang paling ditakutin di lokasi ini bukan makhluk gaib, tapi mola. Ya, dogi kampung sedikit galak itu bisa bikin semua orang kabur lebih cepat daripada lihat hantu. Bahkan guru gembul yang gembul sekalipun larinya bisa ngalahin pelari sprint kalau ketemu mola. Jadi, meski suasana tegang kayak film horor, penebangan bambu tetap berjalan lancar. Karena bagi tim ini, hantu lewat pun kalah serem dibanding bayangan mola di rumput basah. Katanya, pohon bambu itu tempat favorit makhluk halus. Apalagi kalau malam.
Angin bertiup, bunyinya krek, krek, kayak ada yang ngobrol. Orang kampung bilang itu suara penunggunya. Tapi tim kita mah santai. Mang Aris bilang, kalau hantunya nongol, suruh aja bantuin nebang. Bang Dias malah nanya, kalau makhluk halus ikut kerja, diituk lembur nggak? Setelah bambu ditebang di lokasi penuh cerita mistis tadi, langkah berikutnya adalah memotongnya sesuai ukuran. Ada yang dipotong pendek untuk cerucuk, ada juga yang dibuat agak panjang sebagai dinding penahan tanah. Potongan bambu untuk cerucuk rata-rata 50-100 cm. Satu persatu siap ditancapkan ke dalam tanah berlumpur. Tujuannya jelas, agar tanah lebih padat dan lantai fiberglass tidak geser-geser kayak sandal jepit kependekan. Sementara bambu yang lebih panjang dipasang berdiri rapat jadi dinding penahan. Ibarat pagar alami, dinding ini mencegah tanah masuk lagi ke dalam galian. Jadi, kalau ada tanah yang bandel pengen ambror, langsung ketahan sama pagar bambu. Tugas ini tentu nggak gampang, tapi Mang Aris, Bang Dias, dan Mandor Gembul sudah kompak. Ada yang nebang, ada yang motong, ada yang kasih instruksi. Katanya bambu boleh keras, tanah boleh bandel, tapi jangan sampai hati kita ikut ambrol. Jangan lupa saksikan terus aksi 3 serangkai di Jonggol. Mang Aris, Bang Dias, dan Mandor Gembul. Ada kekuatan Mang Aris yang belum keluar. Kata Mandor Gembul, ayo pencet like, subscribe tombolnya sekarang. Jangan kalah sama lumpur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.